Baca ini, tentang keputusan Kemenkumham menjadi penjamin dari ketujuh tersangka ini, ada banyak spekulasi yang muncul. Ada banyak orang-orang yang mencoba menduga apa alasan dibalik Kemenkumham mau menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan dari 7 tersangka perusakan properti milik orang lain ini. Kita belum bicara soal penghinaan pada simbol-simbol keagamaan, belum berbicara juga tentang pelanggaran undang-undang perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur. Karena korbannya adalah secara psikologis adalah anak-anak juga. Yang tentu berpengaruh banyak pada psikologi dari anak-anak ini. Mengapa sampai Kemenkumham sendiri, ini hak asasi manusia, benar-benar ini berkali-kali, kejatuhan berkali-kali, ya, kerugian berkali-kali. Nah, apa saja dugaan? Pertama, jangan-jangan orang Kristen sendiri, siapa itu, memberikan input kepada mereka ini supaya biarlah ditangguhkan demi kenyamanan bersama. Nah, nyaman dalam arti apa? Mungkin supaya dukungan-dukungan baik yang diperoleh oleh sebagian orang Kristen di level politik tidak terganggu, katanya begitu. Kemungkinan kedua, ada yang berkata ini minus malum. Lebih baik membuat kecewa orang yang minor lebih sedikit daripada membuat kecewa orang yang lebih banyak. Sebab kalau yang kecewa ini sedikit, riaknya nggak besar, riuhnya nggak besar gitu ya. Tapi kalau sempat mereka ditahan, ada kekecewaan dari kelompok yang lebih mayor, lebih banyak, lebih besar, menanganinya jadi lebih sulit. Jadi indikatornya sekarang bukan lagi yang mana benar dan salah, yang mana tepat dan keliru, yang mana baik dan buruk, bukan itu lagi. Tapi yang mana yang lebih aman gitu ya. Yang lebih bukan menjadi persoalan benar salahnya, baik buruknya, tetapi ini supaya lebih kondusif gitu. Supaya jangan makin ribet. Itu boleh jadi. Ada yang berkata begitu. Ada juga yang berkata, oh ini oportunis ada di belakang ini. Menteri HAM itu Katolik, juru bicara itu Katolik gitu. Jadi kalau kita bicara soal idealisme beragama, oh itu urutan kesekian. Urutan pertama adalah kepentingan politis dan kepentingan personal, katakanlah kepastian-kepastian untuk jabatan dan kedudukan. Ada kemungkinan untuk itu. Tetapi terlepas dari dugaan-dugaan publik yang muncul ini, kita juga masih mencari tahu mengapa sampai. Karena untukku, entah ya, saya pikir tidak terlalu sulit memahami ini. Ada orang merusak properti orang lain, ditangguhkan penahanannya dan dijamin, entah siapa yang diduga bisa membahayakan para pelaku ini, sehingga mereka membutuhkan jaminan hukum lebih kuat oleh Kemenkumham. Oleh Kemenkumham yang berbicara tentang terutama ini hak asasi manusia. Manusia yang mana yang sedang dibela? Ketujuh orang ini atau kelompok orang muda ini yang mengalami tekanan? Kalau tiba-tiba orang dewasa berteriak-teriak di sana, memecah-mecah properti, apakah itu tidak berdampak buruk pada orang muda ini? Dan ini sedang berdoa loh. Dalam berdoa ternyata ada gangguan, ada cobaan ini. Jangan-jangan keliru kami berdoa. Bisa saja berpikir begitu. Jangan-jangan tak berguna jenis doa ini. Bisa jadi anak-anak berpikir begitu. Benar-benar menjadi sebuah tindakan ofensif yang mencoba mengkerdilkan semangat beriman kelompok orang lain. Untuk saya pribadi sebenarnya kita tidak usah berkelit tentang banyak hal begitu ya. Motifnya kita sama-sama tahu. Kenapa tidak diungkapkan langsung saja? Alasannya mengapa rumah biasa diubah menjadi rumah ibadah? Terlalu formal alasan macam itu, terlalu legalistik. Katakan saja kami tidak suka ada agama lain beraktivitas dan bisa mengganggu kenyamanan agama kami.
Itu bisa. Sehingga terletak di atas piring, tampak dengan jelas motif itu, tanpa harus berkelit-kelit. Apa alasan di belakangnya? Nah, muncul pertanyaan yang lebih penting ya. Kalau begitu bagaimana solusinya? Kan gitu ya. Para pelaku itu sebenarnya itu adalah korban dari sistem yang rusak di negara kita juga. Boleh dikatakan begitu ya. Bahwa pada usia itu, mereka-mereka ini masih pada kemampuan kecerdasan pada level itu. Karena kecerdasan itu bukan hanya soal pintar di sekolah, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan interpersonal, dengan siapa dia berhubungan, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain, yang sebenarnya bisa dibenahi dengan sistem yang baik di dunia pendidikan. Maka para pelaku ini adalah juga korban dari sistem yang gagal, dari sistem pendidikan kita. Gagal sistem pendidikan itu memanusiakan orang. Karena bisa dimengerti ya, kita ini masih meributkan soal mengisi perut gitu. Baik pada level masyarakat, juga pada level institusional. Orang-orang yang ada di institusi, di instansi-instansi masih berpikir bagaimana supaya saya dapat uang dari pekerjaan ini. Belum pada level pengabdian, apa yang kulakukan untuk memanusiakan lingkunganku, tempatku. Bagaimana bangunan atau katakanlah sistem, aturan, kegiatan yang harus aku buat supaya kami ini makin manusiawi. Saya pikir masih jauh kita dari sana. Lebih ke saya aman di pekerjaanku, sebanyak mungkin profit dengan sesedikit mungkin pengeluaran atau effort. Saya pikir pola pikir yang macam ini muncul, mentalitas macam ini muncul dari akumulasi, dari hidup yang sulit, susah gitu ya. Kita masih dalam periode saya pikir semoga transisi dari masa lalu yang suram, kemiskinan yang memanjang, yang bertahan lama, sedang berusaha keluar dari situasi macam ini dan efek-efek yang terkait dengan ini. Jadi jangan berpikir kalau ada satu keluarga hidup dalam kemiskinan, lalu ada satu anggota keluarga itu yang karena berbagai faktor akhirnya mendapat banyak uang, hidup dengan fasilitas yang mewah, lalu serta-merta dia berubah menjadi orang yang lebih baik dalam arti punya kemanusiaan yang baik, tidak tiba-tiba. Bisa saja secara material dia sudah terpenuhi, tetapi mentalitasnya masih mentalitas mau mengumpulkan. Mentalitas orang yang cemas akan hari esok, sedemikian cemas sampai dia harus mengumpulkan lebih dari yang dia butuhkan. Karena kecemasan ini dalam arti negatif, maka dia tidak ragu juga mengambil hak orang lain, sehingga sistem rusak. Dan lihatlah ini efek domino dari mentalitas ini sampai pada pendidikan yang gagal, sistem keamanan yang corrupted, sehingga chaos. Agak panjang saya mundur ke belakang untuk melihat di mana dasar dari permasalahan ini, gitu ya. Kita perlu menganalisis bagian ini. Nah, mengapa saya katakan ini? Karena saya mengerti jadi orang miskin, gitu ya. Saya orang miskin bahkan sampai sekarang. Nah, mentalitas orang miskin itu melekat pada diri saya. Kemudian hendak dibentuk, sadar bahwa ada tendensi, kecenderungan orang miskin. Sebagaimana saya miskin, cemas akan hari esok. Bahkan ketika dalam fasilitas-fasilitas yang sudah terpenuhi, kecenderungan untuk korup itu masih ada. Masih ada. Maka dibutuhkan pendidikan yang benar-benar membantu kita keluar dari lingkungan macam ini. Karena dibutuhkan beberapa generasi untuk lepas dari sengat kegagalan-kegagalan memanusiakan diri ini. Nah, lihatlah kan usia begitu, teriak-teriak, barbar, berani ketika ramai, dan merusak, menyentuh bukan propertinya. Kalau marah itu manusiawi ya. Orang bijaksana pun bisa marah. Tapi bagaimana cara marah itu yang membedakan orang bijaksana dengan orang mal educated, yang terdidik, yang tak berakhlak kalau istilah kita.
Kita semua sama-sama marah, sama-sama tak suka, sama-sama tak setuju. Tetapi bagaimana cara tak setuju, cara tak suka, cara marah, itu berbeda setiap orang. Nah, pelajaran besar saya pikir, tapi seraya belajar besar, kiranya dalam proses belajar ini jangan terlalu banyak kerugian muncul, gitu ya. Terlalu mahal bayaran untuk pelajaran yang seharusnya bisa didapatkan dengan cara yang lebih murah, tanpa harus mengorbankan mental anak-anak, tanpa harus mengorbankan properti orang, kita bisa belajar, gitu ya. Nah, sistem yang rusak ini bukan hanya di bidang pemerintahan, di masyarakat, tapi juga di sistem keagamaan yang tidak berhasil membawa efek antara pendidikan keagamaan pada cara hidup. Noh, ciao ciao.